Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, Bu Umu Salama akan menjelaskan atau menerangkan kalian pada materi tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis sendiri kita temui pada kelas 11 semester 1. Di mana sebelum mempelajari tentang tekanan hidrostatis, kalian sudah belajar kan? Di SMP terlebih dahulu kalian belajar di fluida statis. Oke. Fluida statis sendiri pada bahasan pertama itu mengenai tekanan hidrostatis. Oke. Menurut kalian, tekanan itu apa ya? Kalian di materi elastisitas kemarin sudah kan ya belajar mengenai tekanan? Tekanan itu sama dengan gaya perluas penampang. Itu kalau di di mekanika ya. Kalau di mekanik, beda lagi kalau ini di hidrostatis. Oke. Kalau di hidrostatis itu seperti apa ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita bareng-bareng ya belajar mengenai tekanan hidrostatis bersama Bu Umu. Oke. Yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep fluida statis itu sendiri. Di fluida statis itu bahasan yang pertama tadi ya mengenai tekanan hidrostatis. Oke, untuk pembelajaran di awal untuk mengenai apa itu tekanan hidrostatis, Bu akan tampilkan sebuah apresiasi mengenai tekanan hidrostatis. Yang pertama, ada sebuah apresiasi. Oke, di situ kan ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar, ada gambar bendungan. Ya, mengapa dinding bendungan itu harus dibuat semakin tebal ya, seiring dengan kedalaman bendungan? Kalian pernah berpikir enggak ya? Kenapa semakin ke dalam sebuah bendungan itu dibuat semakin tebal? Kira-kira apa ya? Untuk mengetahui alasan kenapa bendungan itu yang bawah dibuat semakin tebal, kita pada tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pertama tujuan pembelajaran di tekanan hidrostatis. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi peristiwa yang menunjukkan penerapan konsep tekanan hidrostatis. Yang kedua, membandingkan besar tekanan hidrostatis di kedalaman yang sama. Yang ketiga, mengklasifikasi sifat-sifat tekanan yang berhubungan dengan tekanan hidrostatis. Yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini itu ada 4 ya anak-anak. Semoga media pembelajaran yang buat ini bisa mencapai tujuan pembelajaran kalian saat ini. Untuk selanjutnya, ada sebuah orientasi masalah ya. Oke. Nah, tahun berapa ya anak-anak? Bumi lupa, tahun 2020 atau tahun 2021 kemarin ada sebuah peristiwa. Sebuah kapal selam di Selat Bali ya. Itu jadi tenggelam kapal Nanggala. Oke, kalian pernah nggak berpikir mengapa kru kapal selam Nanggala itu tidak memutuskan untuk keluar dari badan kapal selam dan berenang ke permukaan saat kapal Nanggala tenggelam di kedalaman 800 meter? Ya, kalian mungkin pernah kan berpikir kenapa kalau sudah tenggelam kita harus menyelamatkan diri. Nah, mungkin karena kalian pernah berpikir kenapa alasannya mereka tidak keluar? Ya, mau kasih waktu 2 menit ya untuk berpikir. Oke, mulai berpikir ya anak-anak, alasannya apa? Kru yang ada di kapal selam itu tidak keluar. Ya, mungkin dari kalian ada yang pernah berpikir gini, Bu, kan kenapa kru di kapal selam itu tidak keluar? Itu karena satu, mereka tahu
kedalaman laut itu tekanannya besar. Jadi dia tidak memutuskan untuk tidak keluar. Meskipun orang kru kapal selam itu keluar, itu apa yang terjadi? Semua alat pencernaan tubuhnya akan hancur karena tekanannya terlalu besar, ya kan? Oke, untuk kesempatan kali ini, kita pada pertemuan kali ini mode pembelajaran based learning ya, berdasarkan masalah. Jadi kalian tadi ada sebuah masalah, sudah ada persepsi. Bumu harap kalian bisa belajar per kelompok ya. Sesuai kemarin dari teman Bumu kemarin ya, kalian sudah Bumu bagi kelompok kan ya? Ya. Terus oke, habis itu kalian percobaan kan ya? Ya, setelah itu kalian melakukan presentasi. Oke, yang pertama tadi mengenai bendungan kan ya. Bendungan itu tadi kenapa yang bawah itu dibuat semakin tebal? Karena apa? Karena tekanan ke bawah itu semakin besar. Tekanan hidrostatis sendiri itu sama dengan apa toh? Rho Q H. Sebelum mengenai kita belajar tekanan hidrostatis itu ada sebuah, itu kan termasuk bahasan Frida ya anak-anak ya. Frida itu apa toh? Frida adalah kumpulan molekular yang bisa mengalir tersusun secara acak, melekat satu sama lain oleh gaya kohesi dan gaya yang dikerjakan di dinding wadah. Nah, di situ ada gambar bendungan. Itu salah satu konsep yang tekanan hidrostatis yang diterapkan di bendungan. Yang pertama ya kan, pada pertemuan kali ini kan bahasanya mengenai tekanan ya. Tekanan itu apa sih? Tekanan itu sendiri itu didefinisikan sebagai gaya bekerja pada suatu bidang persatuan luas. Bidang tersebut bidang atau permukaan yang dikenai gaya disebut dengan tekanan. Gaya yang diberikan pada bidang tersebut disebut gaya tekan. Tekanan sendiri dirumuskan ya. Ini belum masuk tekanan hidrostatis, baru tekanan. Tekanan sendiri itu sama dengan F per A. P itu lambang dari tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat. F itu gaya apa? Newton. A itu luas bidang. Luas bidang itu tergantung bidangnya apa. Nah, di sini ada contoh penerapan tekanan. Ada 3 benda ya anak-anak ya. Ada ini boot, ini ada pakai high heel, sepatu. Menurut kalian, tekanan yang paling besar itu yang mana ya di antara 1, 2, dan 3 ini? Apakah yang nomor 1? Apakah yang nomor 2? Apakah yang nomor 3? Nah, tadi apa ya kan? Tekanan kan sendiri F per A. Berarti kalau semakin besar luas penampangnya, berarti tekanannya semakin apa? Kecil. Kalau luas penampangnya semakin kecil, jadi tekanannya semakin besar. Ini ya benar sekali anak-anak ya. Sesuai dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Kamu selalu menerapkan kalian itu hidup sederhana. Kalau orang ya, tekanan itu kan dalam bahasa Inggrisnya kan stres ya anak-anak ya. Kalau orang itu dikatakan stres tuh gara-gara apa ya? Gaya, pengen keinginan yang banyak, berarti banyak apa tekanannya, pengen ini tapi tidak tersampaikan, itu apa? Kan menimbulkan gejolak pada dirinya. Itu apa? Banyak tekanan. Nah, makanya kurangilah nilai gayanya. Luas penampang kesabarannya kita semakin besar sehingga apa? Kita akan terhindar dari sebuah tekanan. Itu hanya filosofi ya anak-anak.
ternyata fisika itu sendiri bisa loh masuk dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terus ada beberapa konversi satuan tekanan anak-anak ya. Oh, mungkin kalian dulu di SMP pernah nggak belajar 1 PA itu sama dengan 1 N meter kuadrat. 1 bar 1,0 kali 10 pangkat 5 N per meter kuadrat. 1 ATM itu sama dengan 101,325 PA. 1 ATM itu sama dengan 760 mmHg. Mungkin yang kita sering dengar itu PA itu apa ya? Pascal, terus ATM atmosfernya ya. Pernah kan kalian belajar waktu di SMP dulu? Oke, selanjutnya. Setelah kalian belajar mengenai tekanan, sekarang kita akan membahas materi kita yang sesungguhnya. Itu adalah tekanan hidrostatis. Apa tuh tekanan hidrostatis itu? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh berat cair di mana dapat dirumuskan sebagai rho H, rho F, G sama H. Di situ ya. Rho H tekanan hidrostatisnya sama dengan tekanan P ya, bukan maaf ya tadi ya, PH itu sama dengan rho GH, di mana PH itu tekanan hidrostatis dengan satuannya apa? Pascal. Rho itu massa jenis fluida. Massa jenis fluida itu apa? Atau massa jenis fluida itu sesuai zat cairnya. Misalkan jenis fluidanya air, ya yang dipakai ya rho air. Kalau rho minyak ya rho minyak. G itu gravitasi, biasanya kita sering kan ya, G itu gravitasinya biasanya nilainya berapa? 10 ya. Ada yang menggunakan 10, ada yang menggunakan 9,8. H itu apa? Kedalamannya, di mana satuannya meter. Nah, di situ ada sebuah gambar ya anak-anak ya. Ada sebuah gambar orang menyelam. Orang menyelam itu kan semakin ke dalam ya, kedalaman air tuh makin tinggi, tekanannya semakin besar. Makanya seorang menyelam itu membutuhkan sebuah alat untuk bantu pernafasan biar kuat ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita tekanan hidrostatis. Yang pertama kita akan bahas yang kedua ya, sifat-sifat tekanan zat cair. Yang ini contohnya yang pertama, zat cair itu menekan ke segala arahnya. Ini ada sebuah piston. Misalkan ya, ini dalam kehidupan sehari-hari, coba deh kalian. Plastik itu kita tulis pakai pensil itu apa? Habis itu kita masukin air. Nah, nanti kalau kita masukkan air, apa yang terjadi? Airnya akan menekan segala arah. Terus yang kedua, ada tekanan zat cair tidak bergantung pada bentuk wadahnya. Dimanapun P itu sama dengan rho GH, jadi tidak bergantung bentuk alat, bentuk benda wadahnya. Wadahnya seperti ini, nomor 1, 2, 3, 4, itu tetap sama. Nilainya P sama dengan rho GH. Tidak ada pengaruhnya wadahnya. Yang ada pengaruhnya itu hanya apa? Rho GH, massa jenis, gravitasi sama kedalaman. Ya, paham kan anak-anak? Oke, untuk selanjutnya kita sifat-sifat tekanan zat cair. Selanjutnya itu ada sifat-sifat tekanan zat cair. Yang pertama, semakin dalam suatu titik dari permukaan, semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Nah, coba lihat ada tabung A sama tabung B. Menurut kalian ya anak-anak ya, yang paling besar tekanan hidrostatisnya itu di tabung A atau tabung B? Oke, saya kasih waktu 2 menit ya untuk berpikir. Kira-kira tadi tekanan hidrostatisnya itu kan dipengaruhi oleh apa ya tadi?
Iya, dipengaruhi oleh kedalaman. Nah, semakin ke dalam berarti nilai tekanan hidrostatisnya semakin besar. Berarti yang paling besar tekanannya itu yang A atau B? Apa? Benar sekali, karena B, tekanan tabung B ya anak-anak. Kenapa? Karena tekanan hidrostatik pada lubang di itu tabung B itu lebih besar daripada tekanan hidrostatik pada lubang tabung A. Karena apa? Karena lubang di tabung B lebih dalam daripada di tabung A. Lihatlah kedalamannya, ada sebuah benda itu yang A di atas, yang B itu di bawah. Berarti kedalamannya lebih besar mana antara A dan B? Lebih besar yang B. Benar sekali, makanya dari tabung A dan tabung B itu yang memiliki tekanan hidrostatis paling besar itu di tabung B. Untuk selanjutnya paham ya anak-anak, kita belajar dengan santai. Yang penting itu apa bermakna buat kalian semuanya. Oke, sifat sikap tekanan zat cair. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Itu ada tabung A itu berisi air, yang tabung B itu berisi minyak. Oke, mau kasih waktu untuk 5 menit untuk berpikir kira-kira tekanan hidrostatis di tabung A dan B menurut kalian semua ya anak-anak ya, yang paling besar itu A atau B ya? Oke, diingat-ingat tadi tekanan hidrostatis sendiri itu sama dengan apa? Rukia. Berarti massa jenisnya itu kalau besar berarti tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Oke, belum kasih waktu untuk berpikir kira-kira di tabung A atau B ya. Yang A itu air loh ya, yang B itu minyak. Kira-kira apa ya? Nah, oke, dipikirkan terlebih dahulu apa ya kira-kiranya? A atau B ya? Oke, ada yang mungkin menjawab A. Kenapa kok A? Karena tekanan hidrostatik pada lubang B itu lebih kecil daripada hidrostatik lubang A, karena lubang B di tabung B berisi minyak yang massa jenisnya lebih kecil pada air. Benar sekali anak-anak. Nanti coba kalian cari di buku atau dimanapun, tekanan air seingat Bu Umi itu 1, minyak itu kurang dari 1. Jadi massa jenisnya air dan minyak itu lebih besar air. Jadi apa anak-anak? Yang lebih besar tabung A. Rho, ingat lagi, tekanan hidrostatis itu Rho H. Massa jenis gravitasi dan ketinggian atau kedalaman ya anak-anak ya, kedalamannya. Oke, berarti tabung A ya. Kenapa tabung A? Karena massa jenis tabung A itu lebih besar. Oke, kalian jangan terfokus dengan animasi yang Bu Mu tampilkan. Kalau itu hanya pemanis saja ya anak-anak ya. Karena di sini tadi kan ginian, sifat-sifat tekanan zat cair, semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Jadi tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh 3 ya. Rho, H, massa jenis dan kedalaman. Bagaimana hubungannya? Semakin besar massa jenis, maka nilai tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Semakin besar kedalamannya suatu benda, maka nilai tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Iya, benar sekali. Semuanya itu berbanding lurus ya anak-anak. Berarti Rho H semakin besar nilai tekan massa jenis dan kedalaman itu, maka nilai tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Oke. Yang pertama ada
penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi sesuai di persepsi tadi ya anak-anak ya, ada sebuah bendungan. Bendungan itu di daerah kalian ada enggak sebuah bendungan? Ada kan? Biasanya seorang arsiteknya atau tukangnya itu selalu berpikir membuat bendungan itu dibuat yang bawah itu semakin tebal. Kenapa dibuat semakin tebal? Ayo, Bumi kasih waktu 3 menit atau 5 menit ya untuk berpikir. Ini kan bisa menjawab dari persepsi tadi. Bendungannya semakin dalam dibuat semakin tebal. Alasannya apa ya? Apa? Apa ya kira-kira anak-anak ya? Kita fokus ke konstruksi bendungannya ya. Ini yang ada 2 penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang Bu Umu ambil itu ada bendungan sama infus. Iya. Kira-kira apa? Oke, benar sekali. Anda mungkin pernah itu Bu dibuat semakin tebal biar bendungan tidak jebol. Benar sekali. Kalau yang bawah itu konstruksinya tidak dibuat tebal, itu apa yang menimbulkan bendungan itu akan bocor ya, jebol ya benar. Makanya ternyata Pak Tukang itu juga menerapkan hukum fisika ya. Fisika itu enggak kita mungkin kalian berpikir fisika itu mesti berhubungan dengan hitung-hitungan. Kan anak-anak, fisika itu juga bisa loh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fisika itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu fisika sendiri itu banyak sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi yang pertama apa? Bendungan. Ternyata Pak Tukang juga menggunakan konsep fluida atau tekanan hidrostatis dalam pembuatan atau konstruksi. Ya anak-anak. Yang kedua itu ada gambar apa ya? Ada gambar orang yang terbaring sakit, ya. Terus apa? Iya benar sekali ada infusnya di atasnya ya. Oke, ini. Kalian pernah berpikir enggak kenapa orang yang sakit infusnya selalu taruh di atas, bukan ditaruh di bawah. Anak-anak di sini ada yang enggak pernah sakit di rumah sakit setelah itu diinfus ya? Ada enggak? Mungkin ada ya. Salah satu di antara kalian ini yang sakit terus infus dan infus. Ya mesti infus itu ditaruh di atasnya. Kenapa? Karena kalian pernah berpikir enggak kenapa itu ditaruh di atasnya? Apa? Ya, benar sekali. Mungkin kalian, saya pernah Bu, infusnya saya diletakkan di bawah, setelah itu apa? Ada selang yang ada di infus tuh keluar darahnya ya? Ya, berarti kenapa? Pengaruh dari apa? Tekanan hidrostatis ya? Iya, tekanan hidrostatis kedalamannya ya dibuat tinggi. Kalau diseimbang apa yang terjadi kan itu benar sekali akan keluar darahnya. Ternyata di ilmu kesehatan juga menggunakan fisika ya. Iya Nana, ternyata fisika itu bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi digunakan Pak Tukang ya, arsitek itu juga menerapkan fisika. Terus di sini Pak dokter, perawat, atau suster itu juga ilmu kesehatan juga banyak sekali loh anak-anak menerapkan fisika. Ini hanya contoh kecilnya.
Tadi kan ada konstruksi bendungan dibuat dengan menerapkan hukum tekanan hidrostatis. Orang yang terbaring sakit ini infusnya juga loh anak-anak menggunakan prinsip tekanan hidrostatis, di mana hukum hidrostatik yang membahas tekanan hidrostatis itu dimanfaatkan antara lain yang pertama tadi ya untuk mendesain bendungan, di mana semakin ke bawah dinding bendungan itu dimusmus semakin tebal ya, semakin ke dalam kan kenapa? Tekanannya semakin besar, makanya dibuat semakin tebal agar apa? Tidak jebol. Benar sekali anak-anak. Selanjutnya dalam pemasangan infus pasien, ketinggian diatur sedemikian rupa sehingga tekanan zat cair pada infus lebih besar daripada tekanan darah dalam tubuh ya. Kenapa? Tadi apa? Dalam pemasangan infus pasien, ketinggian diatur sedemikian rupa sehingga tekanan zat cair, ya cair di infus tadi ya, lebih besar daripada tekanan darah dalam tubuh. Ini kan kita kan tekanan dalam tubuh kita harus buat semakin besar. Kalau tidak kita buat semakin besar, kita sejajar apa yang terjadi keluar darah, ya. Makanya ditaruh di atasnya. Oh, ternyata gitu ya. Iya, setelah kita berpikir walaupun kalau kita pernah berpikir ya ini tanpa mendasari ilmu fisika, ternyata ini juga loh ya anak-anak, dari dua pemanfaatan ini, oh ternyata fisika itu bermanfaat sekali. Selanjutnya anak-anak, setelah Bumu tadi terangkan mengenai tekanan hidrostatis, kalian bisa percobaan sendiri, presentasi, mungkin kalian dalam kelompok, terus kalian memberikan kesimpulan. Oke. Menurut kalian ya, kesimpulannya apa ya tadi? Benar sekali, di mana tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh apa? Massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Semakin besar kedalamannya, maka nilai besar tekanan juga semakin besar, benar. Terus apa lagi? Kalau massa jenisnya besar, tekanan hidrostatisnya juga besar. Massa jenis itu tergantung dari zat cairnya. Ada massa jenis air, ada massa jenis minyak, ada massa jenis oli. Biasanya ya anak-anak di soal itu biasanya massa jenisnya sudah diketahui. Ada massa jenis air, ada massa jenis minyak, atau massa jenis zat cair yang lainnya. Setelah itu kita refleksi sebentar ya anak-anak di pembelajaran kali ini. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Bumu berharap pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga media pembelajaran yang Bumu buat dan Bumu tuntun ini perlahan-lahan bisa bermanfaat buat kalian. Di masa COVID ini, Bumu berharap Bumu membuat media pembelajaran ini dan ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian belajar secara mandiri dengan Bumu bimbing dengan buat media pembelajaran ini, buat video ini. Semoga video yang Bumu buat ini bisa menambah pemahaman kalian mengenai bab tekanan hidrostatis. Anak-anak, Bumu harap kalian meskipun di era pandemi kita belajarnya tidak bisa tatap muka ya anak-anak ya, tapi setelah Bumu memberikan video ini, semoga video ini bisa membantu kalian memahami materi tekanan hidrostatis. Selanjutnya, apa yang kalian pelajari hari ini? Ya benar sekali, kita belajar mengenai yang pertama fluidostati ya babnya ya, fluidostati, di mana kita pembahasannya yang pertama mengenai tekanan hidrostatis. Benar sekali. Pembelajaran apa yang paling menyenangkan? Bumu berharap tadi kalian praktikum di rumah sendiri-sendiri itu menjadi hal yang menyenangkan buat kalian. Ternyata walaupun Bumu bimbing dari sini, kalian ternyata juga bisa
menyelesaikan beberapa praktikum secara mandiri di rumah ya anak-anak ya. Semoga pemahaman kalian lebih meningkat lagi di pembelajaran tekanan hidrostatis. Selanjutnya, pemberian soal evaluasi melalui Google Form. Nanti Bumu akan memberikan soal untuk kalian. Nanti akan Bumu share di grup kelas kalian. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Ada beberapa soal. Bumu harap kalian mengerjakan sendiri. Kenapa? Karena hasil dari usaha kalian itu Bumu akan menilai dari prosesnya, bukan hasilnya. Ya hasilnya, tapi juga prosesnya Bumu sangat perhitungkan. Anak-anak, di masa pandemi ini, Bumu harap kalian tetap jaga kesehatan kalian, tetap belajar meskipun di pandemi ini kalian tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berdoa semoga virus ini segera hilang ya anak-anak. Kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, bukan daring lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan, jangan berkerumun, stay di rumah saja anak-anak ya. Nggak usah kemana-mana. Oke. Sekian dari Bumu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.